Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para pemirsa? Perkenalkan saya Atif Gunawan. Saya bergelut di bidang hipnoterapi. Hipnoterapi ini adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pikiran manusia, di mana pikiran manusia itu akan mempengaruhi semua gerak tubuh kita, baik yang rasa sedih, rasa senang, itu diawali dari pikiran manusia. Juga penyakit itu bisa diawali dari kurangnya pikiran atau pikirannya yang merasakan bahwa pikiran itu tidak menjadi nyaman dan pikiran itu menjadi ada keruwetan-keruwetan. Nah, di dalam hipnoterapi ini dipelajari bagaimana mindset kita supaya menjadi lebih positif. Karena mindset dan pikiran positif akan mempengaruhi dalam kehidupan kita. Contohnya seperti kita menghayal atau memikirkan sesuatu yang baik-baik saja. Nah, perilaku kita dalam kehidupan akan menjadi baik. Gitu. Dalam ilmu hipnoterapi ada pikiran-pikiran. Pikiran manusia terbagi tiga, yaitu pikiran sadar, pikiran alam bawah sadar, dan pikiran tidak sadar. Nah, di sini untuk menembus alam pikiran bawah sadar, contoh misalkan seperti ini. Alam sadar itu berbeda dengan alam bawah sadar. Ketika alam sadar kita timbul dengan rasa kesadaran kita. Contoh, kita melihat suatu gunung. Suatu gunung itu kalau kita melihat dari kejauhan, dalam alam sadar, gunung itu kelihatan seperti itu juga. Ada pohon dan lain sebagainya. Tetapi kalau dilihat dari alam bawah sadar, menjadikan lebih besar dari alam bawah sadar. Contoh, alam bawah sadar itu bisa menganalisis bahwa di dalam gunung tersebut ada berbagai hal, banyak binatang, pohon yang rindang. Nah, dari itu kita simpulkan bahwa alam sadar dan alam bawah sadar, alam sadar hanya bisa menganalisis suatu kejadian dengan 12%. Tetapi alam bawah sadar bisa menganalisis peristiwa itu menjadi 88%. Nah, kenapa seperti ini? Karena alam bawah sadar bisa menjadikan memori dalam kehidupan kita. Dan itu bisa selamanya akan teringat. Contoh, kita waktu kecil, kita melihat suatu film, misalkan film horor. Nah, itu sampai sekarang, dari waktu kita menonton film itu akan terbawa sampai memori kita sampai ke dewasa. Contoh dulu kita melihat film-film horor, film perjuangan, film silat, itu akan terkenang. Nah, itu yang dinamakan alam bawah sadar akan menciptakan memori yang sangat luar biasa. Pemirsa, kenapa ini bisa digunakan untuk berbagai macam penyakit, khususnya penyakit yang berhubungan dengan pikiran manusia? Karena ini bisa dijadikan alternatif sebagai pengobatan. Contoh, penyakit yang trauma, penyakit yang gelisah, insomnia, itu bisa disembuhkan dengan cara di hipnoterapi. Pemirsa, dalam alam sadar dan alam bawah sadar itu di pikiran kita dihalangi oleh critical area. Pemikiran antara alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, di hipnoterapi kita akan menembus critical area itu. Bagaimana caranya untuk menembus critical area? Ada beberapa teknik hipnoterapi untuk menembus critical area itu. Contohnya dengan satu, meningkatkan kefokusan si pasien. Dua, dengan meningkatkan rasa semangatnya, motivasinya itu. Yang ketiga, yaitu menghilangkan rasa gundah gulana dalam pikirannya. Critical area itu dipengaruhi oleh yang pertama, yaitu panca indera kita. Dengan panca indera kita bisa menembus dengan critical area, dengan perasaan, dengan suasana, itu semua bisa mempengaruhi untuk menembus critical area. Oke, yang pertama saya akan mencoba menginduksi atau menghipnoterapi seseorang yang waktu ini dalam keadaan bermasalah dalam pikirannya.
Siapa namanya, Bu? Ibu Tuti ya. Terima kasih ya, Bu. Mungkin Ibu sekarang lagi bermasalah dengan pikiran atau mungkin ada rasa gundah gulana dalam pikiran Ibu. Coba diceritakan sedikit. Lagi ada problem keluarga. Ya, ada problem keluarga. Mungkin itu untuk problem keluarga ini, Ibu mengakibatkan rasa gundah gulana, perasaan yang tidak enak, terus tidur juga otomatis tidak nyaman, makan juga mungkin merasa terganggu. Oke, nah untuk pasien seperti ini kita mencoba untuk sekarang merelaksasi dulu supaya si ibunya menjadi lebih tenang sekali. Oke, dengan caranya seperti ini kita sarankan si pasien itu suruh menarik napas dengan yang panjang. Oke, silakan Bu, kita tarik napas dulu. Keluarkan perlahan-lahan. Tarik napas yang panjang. Keluarkan lagi. Tarik napas yang panjang. Keluarkan lagi. Oke, bagus. Tingkatkan kefokusan Ibu. Dan setiap tarikan napasnya Ibu akan merasa sangat enak sekali, akan merasa sangat indah sekali, dan akan merasa nyaman sekali. Oke. Sambil tarik napas, saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Dan ketika hitungan 10, Ibu akan tertidur dengan nyaman, dengan rasa indah, dengan rasa bahagia. Oke, 1. Tarik napas. 2. Semakin enak napasnya. 3. Semakin nyaman sekali. 4. Lebih rileks. 5. Semakin rileks. 6. Begitu rileks sekali. 7. Dari ujung kepala sampai ujung kaki akan merasa sangat rileks sekali. 8. Sangat-sangat rileks sekali. 9. Oke, mata Ibu menjadi ngantuk. 10. Dan tertidur. Tidur lebih lelap, lebih dalam lagi. Semakin lelap, semakin dalam lagi. Saya akan menghitung dari 1 sampai 10. Dan setiap hitungannya akan menambah lelap tidur Anda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan saya akan mengangkat tangan seperti ini, dan ketika dijatuhkan, Ibu akan masuk ke alam bawah sadar Ibu. 1, lebih lelap, lebih dalam lagi, semakin lelap, semakin dalam lagi. Bagus. Oke. Untuk orang yang saya sentuh, ikuti sugesti saya. Dan setiap apa yang terdengar, suasana di sini, apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu dengar, akan menambah rasa relaksasi Ibu, akan menambah rasa nyenyak Ibu, akan merasa sangat nyaman Ibu. Kalau mengerti anggukan kepala, oke, Ibu cukup anggukan kepala. Sekarang Ibu telah memasuki alam bawah sadar Ibu, dan Ibu sedang berjalan-jalan dengan orang-orang yang Ibu cintai. Ibu pergi ke sebuah taman yang sangat indah, di mana taman itu sangat indah sekali dan tampak begitu nyata. Dan hal ini belum pernah Ibu rasakan sebelumnya. Dan entah kenapa dalam pikiran alam bawah sadar Ibu, Ibu menjadi sangat bahagia sekali, sangat indah sekali. Ibu merasa itu adalah sesuatu yang tampak nyata sekali, tampak jelas sekali. Sehingga pikiran Ibu yang tadinya ruwet, yang tadinya masuk dalam pikiran Ibu itu, rasa gundah gulana akan hilang seketika dan digantikan oleh rasa nyaman, rasa indah, rasa bahagia,
rasa happy, dan itu tampak sangat jelas sekali dan tampak nyata sekali. Oke, semakin lama itu menjadi sangat jelas sekali. Ibu melihat pemandangan bunga-bunga, ibu berjalan-jalan dengan orang yang sangat ibu sayangi, dengan orang-orang yang sangat ibu cintai. Bahagia, indah sekali. Sangat jelas sekali, nampak jelas sekali, indah sekali. Ibu berbincang-bincang, berjalan-jalan, melihat pemandangan yang sangat indah. Dan itu nampak jelas sekali, dan itu nampak nyata sekali. Sehingga di pikiran ibu tidak ada lagi rasa gundah gulana, rasa keluh kesah, dan hilang seketika digantikan oleh rasa bahagia, rasa happy. Oke, lebih lelap, lebih nyaman, lebih indah, lebih lelap. Oke, sekarang saya akan menghitung dari 1 sampai 3. Dan ketika hitungan ketiga, ibu buka mata ibu. Dan entah kenapa ketika buka mata ibu, badan ibu akan menjadi lebih segar, badan ibu akan menjadi lebih kuat, badan ibu akan menjadi lebih indah dan bahagia. Dan tak kenapa, pikiran-pikiran ibu yang tadi dirasakan itu akan hilang seketika ketika nanti buka mata ibu. Saya ulangi, saya akan menghitung dari 1 sampai 3, dan ketika buka mata nanti, pikiran ibu akan menjadi indah, pikiran ibu menjadi bahagia, pikiran ibu menjadi happy, dan rasa gundah gulana akan hilang di pikiran ibu, akan hilang di ingatan ibu. Oke, kalau mengerti anggukan kepala, bagus. Oke, kita mulai. Saya akan menghitung dari 1 sampai 3, dan ketika hitungan ketiga, badan ibu menjadi rileks, badan ibu menjadi segar, dan pikiran ibu akan menjadi lebih bahagia. Oke, 1, 2, 3. Buka mata ibu, dan ibu menjadi lebih segar, lebih bahagia. Oke, terima kasih. Itulah pemirsa, salah satu cara menginduksi atau cara mengsugesti seseorang dalam keadaan pikiran yang lagi tidak karuan, dan pikiran-pikiran yang sangat mengganggu dengan kejadian-kejadian, dengan permasalahan-permasalahan keluarga. Kita testimoni bagaimana perasaan ibu setelah diinduksi dan di hipnoterapi. Silakan Bu, gimana rasanya sekarang? Lebih tenang. Lebih tenang, lebih nyaman, badan menjadi lebih enak ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, pemirsa, itulah sedikit dari saya tentang hipnoterapi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua, dan apabila ingin mengetahui lebih banyak, silahkan dilihat deskripsinya, dan silahkan hubungi ke nomor yang telah dicantumkan nanti. Itu saja, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.